Sekarang kita akan membahas mengenai materi SKB dari dosen atau teman-teman yang melamar pada formasi dosen. Hai, Assalamualaikum, welcome back to Etimetu Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tes SKB untuk seleksi CPNS tahun 2021. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti tes ujian SKD kemarin yang sudah mencapai passing grade. Jadi pastinya teman-teman sekalian pada nunggu ya untuk hasil SKD kemarin dan apakah akan masuk perankingan atau tidak. Jadi baru-baru ini BKN telah mengeluarkan surat tahapan lanjutan untuk penerimaan CPNS tahun 2021 ya. Saya tampilkan ya, ini pengumuman dari BKN jadwalnya, yaitu untuk penyampaian hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3 Kanon Guru untuk tahap pertama tanggal 26 sampai 27 Oktober 2021 ya. Untuk tahap kedua tanggal 9 sampai 10 November 2021. Jadi pastinya teman-teman deg-degan ya untuk penyampaian atau pengumuman hasil SKD. Nah, bagi teman-teman yang lanjut ke tahap SKB nantinya ya, setelah pengumuman ini ada jadwal pengumuman pelaksanaan SKB itu untuk tahap pertama tanggal 7 November dan tahap kedua tanggal 22 November ya. Dan pelaksanaan SKB-nya sendiri itu tahap pertama tanggal 15 sampai 28 November dan tahap kedua tanggal 27 November sampai 18 Desember 2021. Ya, jadi itu tadi ya beberapa jadwal yang sudah dikeluarkan oleh BKN terkait dengan pengumuman hasil seleksi SKD dan penjadwalan pelaksanaan SKB. Nah, berbicara tentang SKB itu apa sih? Ya, saya akan menjelaskan sedikit berdasarkan sumber dari BKN tentang seleksi kompetensi bidang atau SKB. Oke, apa itu seleksi kompetensi bidang atau biasa kita sebut dengan SKB? Jadi SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang ya, berupa pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu ya. Jadi yang dimaksud dengan SKB di sini adalah seleksi bidang ya, sesuai dengan formasi yang kita lamar. Contohnya misalnya teman-teman melamar di instansi Kemendikbudristek dan untuk formasi dosen asisten ahli. Berarti untuk SKB-nya itu ya berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai seorang dosen ya, seperti itu ya. Oke, berdasarkan sumber dari BKN ini syarat penyelenggaraan SKB tanpa CAT BKN. Ya begini ya, kalau SKB itu ada instansi atau pada umumnya instansi daerah itu melaksanakan SKB dengan CAT ya, seperti pada pelaksanaan SKD sebelumnya. Nah, beberapa instansi lain selain CAT atau
Ya, selain CAT, biasanya memberikan persyaratan SKB tambahan atau tes tambahan selain CAT. Nah, ini ada syarat penyelenggaraan SKB tanpa CAT dari BKN. Nah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain CAT yang diselenggarakan oleh BKN wajib menyusun pedoman SKB tambahan. Nah, SKB tambahan ini bisa saja berupa wawancara, kemudian psikologi atau psikotes ya maksud saya. Kemudian ada juga kalau misalnya daftar dosen, biasanya ada tes micro teaching ya. Untuk pedoman SKB tambahan paling sedikit memuat jenis tes tambahan, misalnya itu tadi seperti wawancara dan lain sebagainya. Kemudian pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya. Kemudian ada kompetensi penguji atau lembaga penguji pada setiap jenis tes. Kemudian bobot penilaian setiap jenis tes. Yang selanjutnya adalah sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan. Kemudian formulir atau aplikasi resmi yang digunakan untuk tes dan atau penilaian. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa instansi yang menyelenggarakan tes SKB bukan tanpa CAT ya, tapi tambahan dari selain CAT, seperti wawancara, micro teaching, kemudian ada juga psikotes, ada juga tes-tes tambahan lainnya ya. Kemudian untuk bisa berkompetisi, maksud saya berkompetisi di SKB, jadi teman-teman harus masuk pada beberapa kategori di bawah ini. Jadi meskipun teman-teman sudah merasa bahwa saya sudah lulus passing grade, tetapi tetap ada perankingan ya. Nah, ketika pengumuman hasil SKD dan misalnya nama teman-teman masuk dalam pengumuman hasil SKD, nah misalnya jumlah kebutuhan formasinya itu contoh kebutuhan formasi dosen ada 2 ya, berarti paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Artinya yang memenuhi passing grade itu di ranking ya. Nah, misalnya jumlah formasinya ada 2, berarti dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti ada 6 orang yang lulus passing grade berdasarkan ranking atau sederhananya adalah ranking 1 sampai ranking 6 yang masuk ke dalam SKB itu yang lulus passing grade ya. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa saya sudah lulus passing grade berarti saya maju ke SKB. Belum tentu ya, berarti nanti ada perankingan dulu, kemudian di situ teman-teman bisa melihat apakah teman-teman masuk ke dalam SKB atau tidak ya. Nah, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU sampai dengan TWK. Nah, maksudnya seperti ini. Jika ada nilai total dari teman-teman itu sama dengan pesaingnya, maka yang dinilai atau syarat penilaian yang pertama adalah TKP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nilainya sama ya dengan salah satu pesaing, jumlah total SKD-nya sama, berarti yang dilihat syarat pertama yang dilihat adalah nilai TKP. Nah, jika teman-teman memiliki nilai TKP yang lebih tinggi dari pesaing yang total SKD-nya tadi sama, berarti teman-teman yang masuk ke SKB, lolos SKB, atau yang teman-teman yang tadi di bawah karena TKP-nya kurang ya. Kemudian jika TKP-nya sama, nah lanjut ke penilaian TIU dan sama seperti tadi, jika misalnya TIU-nya sama, terakhir adalah penilaian berdasarkan TWK. Nah, dalam hal ini nilai dengan skema di atas masih sama dan berada pada
batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB. Ya, seperti itu ya teman-teman, yaitu tadi mengenai SKB secara umum. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai materi SKB dari dosen atau teman-teman yang melamar pada formasi dosen di instansi Kemendikbudristek. Nah, pengalaman tahun lalu ini ya, untuk penyelenggaraan SKB-nya itu ada 6 macam ya, ada 6 macam. Yang pertama adalah literasi bidang pendidikan dan kebudayaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga penalaran dan pemecahan masalah. Yang keempat dimensi psikologi. Yang kelima wawancara, dan keenam praktek mengajar atau micro teaching. Nah, masing-masing di sini ada jumlah soalnya berapa dan skornya berapa. Kemudian ada skor passing grade-nya loh, ya itu pengalaman di tahun lalu. Nah, untuk tahun ini ya di Kemendikbudristek itu pada pengumuman persyaratan seleksi kemarin ya, untuk materi SKB di sini ada yang pertama etika Tridharma perguruan tinggi ya, proporsinya 10%, kemudian literasi bahasa Inggris proporsinya 15%. Kemudian penalaran dan pemecahan masalah dengan proporsi 20%, dimensi psikologi dengan proporsi 15%, kemudian wawancara dengan proporsi 20%, dan praktik mengajar atau micro teaching dengan proporsi 20%. Itu untuk pelamar formasi dosen di Kemendikbudristek ya. Well, itu tadi beberapa poin penting mengenai tes seleksi kompetensi bidang atau tes SKB. Adapun untuk pembahasan atau sharing mengenai materi SKB, saya akan bahas insya Allah di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. Thanks for watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.